Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk yang beliau istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih berikan kesempatan untuk berkumpul di Masjid An-Nur ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Khalid Mirbah LC Al-Hafiz, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema waspada futur dalam beragama. Baik, untuk itu kepada yang kita muliakan Al-Ustadz Khalid Mirbah LC Al-Hafiz dipersilakan untuk menyampaikan tausiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa rasulina al-Mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa la hawla wa la quwwata illa billahi tabaraka wa ta'ala. Amma ba'd. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صدق الله العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat berupa iman, Islam, juga nikmat kesehatan serta kesempatan, sehingga pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala himpun kita. Allah taala mudahkan kita untuk bisa melangkahkan kedua kaki kita ke rumah Allah ini. Diberikan kemudahan untuk melaksanakan berbagai rangkaian amal ibadah dan amal soleh. Mulai kita awali malam ini dengan qiyamul lail, kita lanjut dengan salat subuh berjamaah dan ditutup dengan kajian. Mudah-mudahan kebersamaan kita dan kehadiran kita menghadirkan berbagai bentuk kebaikan dan sebuah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Maka ini satu keutamaan ketika kita diberikan kemudahan untuk bisa duduk mengkaji ilmu Allah, mentadabburi ayat-ayat suci di dalam Al-Quran, maka semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan berbagai keutamaan yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna ayatillahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah
wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Tidak ada satu komunitas manusia yang mereka berkumpul di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah. Mereka membaca Al-Quran dan saling mengkaji isi kandungannya, melainkan Allah akan turunkan rahmat kepada mereka. Allah berikan ketenangan di dalam kehidupan mereka. Para malaikat mengelilingi mereka, dan juga Allah akan menyebut mereka di hadapan makhluknya pada hari kiamat. Mudah-mudahan duduknya kita bersama di majelis ilmu ini mengundang berbagai keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tadi. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah serta petunjuk beliau. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian subuh pada pagi yang berbahagia ini adalah mewaspadai penyakit futur di dalam beragama. Jadi kenyataannya ibadah umat Islam di bulan Ramadan itu tidak berbanding lurus dengan ibadah yang mereka kerjakan di luar bulan Ramadan. Semangat ibadah yang mereka laksanakan pada bulan suci Ramadan itu tidak menular pada bulan-bulan yang lainnya. Kenapa hal itu terjadi? Karena begitu banyak di antara kita yang keliru di dalam memahami tujuan daripada kewajiban untuk melaksanakan puasa, yaitu untuk mencetak orang-orang yang bertakwa. Sementara Ramadan telah berlalu, maka kita sebagai seorang muslim siap-siap untuk merealisasikan nilai-nilai ketakwaan pada 11 bulan berikutnya. Maka jangan sampai penyakit futur itu menimpa diri kita sehingga kita terhalang dari berbagai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa makna futur? Futur itu secara harfiah memiliki makna al-inkisaru wad-dha'fu, yaitu pecah, patah, dan juga lemah. Nah, secara istilah sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, bahwa futur itu merupakan sifat yang muncul dari diri manusia, di mana dia merasa malas setelah sebelumnya dia semangat, di mana dia terputus setelah sebelumnya dia bersambung, di mana dia lemah setelah sebelumnya dia kuat, di dalam melaksanakan berbagai amal ibadah dan amal soleh. Jadi fenomena futur ini adalah fenomena di mana manusia itu begitu muncul dalam dirinya rasa malas, rasa berat, lamban, bahkan enggan untuk melaksanakan ibadah, yang mana sebelumnya dia adalah orang yang begitu rajin dan semangat di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Nah, fenomena futur itu merupakan fenomena yang sering terjadi pada setiap manusia. Bukan berarti merupakan perkara yang tercela. Perkara itu bisa menjadi tercela kalau sifat futur itu terus-terusan menjangkiti diri kita dan tidak segera kita obati. Karena sebagai seorang mukmin, tentu kita sebagai manusia biasa menyadari bahwa pasti di dalam kehidupan beragama kita mengalami pasang surut di dalam beribadah. Dan itu bukan perkara yang tentu tercela. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati orang-orang yang beriman, yang mereka bertakwa kepada Allah, bukan orang yang hidupnya tidak pernah terjatuh dalam kesalahan, bukan orang yang hidupnya tidak pernah terjatuh dalam penyakit futur. Akan tetapi ketika dia menyadari bahwa dirinya terjerumus ke dalam penyakit futur ini, maka dia segera
ingat kepada Allah dan dia segera bertobat kepadanya atas kesalahan yang dia perbuat. Makanya di dalam ayat ke-201 dari surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadakkaru fa idahum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, siapa mereka? Orang yang dikatakan bertakwa itu yaitu orang ketika ditimpa godaan setan yang menjerumuskan dia ke dalam kejahatan, maka dia segera ingat Allah dan dia segera menyadari kesalahan tersebut. Jadi inilah fase kehidupan manusia. Di dalam melaksanakan ibadah, kadang berada di atas, kadang berada di bawah. Bagi orang yang beriman, dia tidak akan terus-menerus berada di fase bawah dalam melaksanakan ibadah. Begitu dia sadar bahwa dirinya ini berada di fase bawah atau down di dalam melaksanakan ibadah, maka dia akan segera memperbaikinya dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dosa dan maksiat itu faktor terbesar yang bisa menjangkiti seseorang sehingga dia terjerumus ke dalam penyakit futur. Makanya ada kisah yang diriwayatkan dari Imam Tabi'in, yaitu Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Ja'a rajulun ila Al-Hasani Al-Basri qailan lahu. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri rahimahullah seraya bertanya kepadanya, "Ya Aba Sa'idin, inni abitu mu'afa." Wahai Abu Sa'id, nama panggilan Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya aku itu tidur dalam keadaan sehat. Wa uhibbu qiyamal laili, dan aku senang untuk bisa melakukan qiyamul lail pada malam itu. Wa uiddu tuhuri, bahkan aku sudah siapkan tempat wudu khusus untukku. Fama balila akum, maka apa gerangan yang menjadikan aku tidak bisa bangun untuk melakukan qiyamul lail? Maka Imam Hasan Al-Basri berkata kepadanya, "Dzunubuka qayyadatska." Dosa-dosamu itu yang mengikat kamu di atas tempat tidur. Jadi seseorang ketika tidak jadi melakukan amal soleh yang sudah diniatkan sejak awal, maka itu bisa barangkali disebabkan dosa dan kesalahan yang dia perbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Imam Nawawi rahimahullah pernah mengisahkan dirinya, "Hurrimtu qiyamal laili marratan bidan bin adnabtuhu." Suatu ketika aku terhalang dari qiyamul lail, tidak bangun malam untuk melaksanakan ibadah disebabkan satu dosa yang pernah aku perbuat. Maka para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami hakikat futur di dalam kehidupan kita, maka selanjutnya kita akan membahas tentang apa dampak negatif ketika seseorang itu terjerumus ke dalam penyakit futur di dalam beragama. Yang pertama, bahwa ketika seseorang itu terjangkit virus futur ini, maka dia akan terhalang dari kecintaan Allah kepadanya. Karena hakikatnya bahwa amalan soleh itu menjadi menurun, menjadi berkurang, baik itu secara kualitas maupun secara kuantitas. Karena sejatinya ketika amalan soleh kita itu meningkat, menjadi semakin produktif di dalam melaksanakan berbagai amal ketaatan dan ibadah, maka ini satu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rasa cinta kepada hambanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta terhadap hambanya, maka apapun yang diinginkan oleh hambanya Allah akan kabulkan. Apapun yang diinginkan oleh hambanya agar dijauhkan dari berbagai persoalan kehidupan dan musibah, maka Allah akan berikan perlindungan kepadanya. Ini bisa kita lihat di dalam hadis qudsi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Secara makna dari Allah, secara lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan
dari firman Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Man ada waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang menyakiti kekasihku, yaitu orang-orang yang beriman, bertakwa, orang-orang yang soleh, maka sesungguhnya aku mengumumkan perang kepadanya. Ya. Kemudian wa ma taqarraba ilayya 'abdin bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah seseorang hamba bertaqarrub atau mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada perkara yang aku wajibkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bi syai'in aw bin nawafil hatta uhibbah. Ketika seorang hamba itu senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara yang dianjurkan oleh Nabi, maka hal itu menjadikan aku cinta kepadanya. Terus bagaimana bentuk ketika Allah itu cinta terhadap hambanya? Dalam potongan hadis berikutnya dikatakan, faida ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ketika aku cinta terhadap hambaku, maka aku menjadi penglihatannya, aku menjadi pendengarannya di saat dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku menjadi penglihatannya di saat dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Aku menjadi tangannya di saat dia memukul. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku menjadi kakinya di saat dia berjalan. Wala in sa'alani la'utiyannahu. Ketika dia meminta kepadaku, sungguh aku akan berikan apa yang dia minta. Wala in ista'adani la'udiyannahu. Kalau dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku akan berikan perlindungan untuknya. Jadi ini satu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Bila mana kita menjaga semangat ibadah kita, semangat amal soleh kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu seakan-akan bersama kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita punya permintaan kepada Allah, Allah akan kabulkan. Kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari mara bahaya, maka Allah akan berikan perlindungan kepada kita. Dan hal ini tidak akan didapatkan bagi orang yang terjangkit penyakit futur di dalam melaksanakan ibadah. Ini yang pertama di antara dampak negatif dari penyakit futur yang membuat dia terhalang dari cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Yang kedua, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara dampak negatif yang menjadikan seseorang itu terjerumus ke dalam penyakit futur yang harus diwaspadai adalah bahwa orang yang terjangkit penyakit futur itu menghalangi dia dari derajat yang tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya penduduk neraka itu mereka menyesal karena akibat perbuatan dosa mereka, perbuatan mereka melampaui batas menyebabkan mereka itu dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Nah, begitu pula penduduk surga itu menyesal ketika masuk ke dalam surga. Nah, apa penyesalan yang dialami oleh penduduk surga? Padahal masuk surga kok menyesal? Maka disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha fiha." Tidaklah perkara yang paling disesali oleh penduduk surga kecuali dia melewati suatu keadaan di dunia yang dia lewati keadaan tersebut dia tidak gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis tersebut membuktikan bahwa penduduk surga menyesal ketika masuk ke dalam surga. Lantaran apa? Dia tidak mendapatkan derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ketika hidup di dunia biasa-biasa saja. Tidak banyak melakukan ibadah, termasuk di antaranya adalah zikir. Maka ketika dia berada di dalam surganya Allah taala, dia baru menyadari betapa
akhirat itu merupakan perkara yang begitu penting yang harus dia raih dengan banyak melakukan ibadah dan amal soleh. Maka orang yang futur itu, maka dia sesungguhnya terhalang dan terhambat untuk bisa meraih derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas juga memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu suatu amalan yang begitu ringan diucapkan, tetapi begitu besar pahalanya di sisi Allah taala. Makanya di antara keutamaan berzikir, ya, kita bisa lihat di dalam sebuah hadis yang kita sering dengar, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan saqilatani fil mizan habibatani ilar rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang begitu ringan diucapkan di dalam lisan, yang begitu memperberat mizan kebaikan di akhirat, dan juga dua kalimat yang begitu dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Begitu pula agar kita diberikan kemenangan dan kemudahan dalam urusan kita, maka salah satu obatnya adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun diberikan kemenangan di dalam berdakwah, di dalam perjuangan mereka menyebarkan risalah Allah, terutama untuk menghadapi Fir'aun. Maka salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah agar mereka bisa meraih kemenangan di dalam dakwahnya adalah jangan lupa untuk berzikir. Maka disebutkan di dalam surat Toha, Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Nabi Musa dan saudaranya Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun yang terkenal kejam dan luar biasa, ya, ancaman yang datang darinya, maka salah satu obat yang bisa menenangkan diri keduanya adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dzikri. Pergilah kamu bersama saudaramu dengan membawa tanda-tanda kebesaran dariku, dan jangan kalian lupa berzikir kepadaku. Jangan kalian lengah untuk berzikir kepadaku. Jadi para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi masalah kehidupan kita apapun itu bisa terobati dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat akan kisah Nabi Yunus alaihissalam yang ditegur oleh Allah karena meninggalkan kaumnya, sehingga beliau jatuh ke laut kemudian ditelan oleh ikan yang besar. Maka selama beliau berada di dalam perut ikan yang besar itu, maka beliau banyak berzikir kepada Allah, dan akhirnya Allah berikan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala bebaskan beliau dari teguran Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka kita bisa melihat di dalam surah Al-Anbiya, Allah mengabadikan bagaimana zikir yang terus diulang-ulang oleh Nabi Yunus alaihissalam, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ingatlah kisah Dhunnun, nama lain dari Nabi Yunus alaihissalam, ketika dia pergi meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, dan ia menyangka bahwa kami tidak akan kuasa terhadap dirinya tatkala ia diberikan teguran oleh Allah, ditelan di dalam perut ikan. Maka di dalam kegelapan perut ikan tersebut, maka dia senantiasa menyeru kepada Allah, ya, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh, ya, aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita paham tentang hakikat futur serta dampak negatif dari penyakit futur ini, maka selanjutnya kita akan berusaha untuk mengevaluasi
dan muhasabah terhadap diri kita. Apakah penyakit futur itu sudah menjangkiti diri kita atau belum? Maka kita bisa melihat indikasi-indikasi apa yang kita bisa kenali apakah kita terjerumus ke dalam penyakit futur atau tidak. Indikasi yang pertama adalah malas di dalam melaksanakan ibadah. Jadi saking bahayanya sifat malas ini sampai-sampai Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa agar kita dijauhkan dari sifat malas. Doanya sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli wa a'udzubika min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, dari kemalasan, kemudian dari penyakit pikun, kemudian dari penyakit bakhil, dan juga dari sifat takut, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari azab kubur dan dari fitnah kehidupan dan juga kematian. Jadi para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai meminta perlindungan kepada Allah dari sifat malas? Karena sifat malas itu bila menimpa dalam diri seseorang membuat segala bentuk pekerjaan maupun amal ibadah itu terbengkalai. Jadi sifat malas itu membuat apa? Segala aktivitas kita itu menjadi terhenti. Bahkan begitu bahayanya sifat malas itu sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa karakteristik orang-orang munafik itu di zaman Nabi adalah orang-orang yang malas di dalam melaksanakan ibadah. Makanya di dalam ayat yang saya kutip di muqaddimah tadi, surat An-Nisa ayat 142, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika membuka tabir kebusukan orang-orang munafik sehingga mereka bisa dikenal di antara orang-orang beriman. Apa kata Allah? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka berusaha untuk menipu Allah, padahal Allah yang malah menipu diri mereka sendiri, membuat mereka tertipu dengan diri mereka sendiri. Apa di antara karakteristik mereka? Wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Ketika mereka berdiri hendak melaksanakan ibadah salat, mereka berdiri di dalam melaksanakan sholat itu kusala, karena mereka malas. Kenapa kok sampai terpaksa melakukan ibadah karena malas? Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka lakukan perbuatan itu semata-mata ingin dilihat, ingin dipuji oleh manusia, dan mereka tidaklah melakukan atau berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Nah, para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai ya kita menjumpai kemalasan di dalam diri kita ya. Ketika kita membaca mushaf baru satu halaman rasanya ngantuk luar biasa ya. Begitu kita melihat televisi, nonton sinetron, drama sampai berjilid-jilid, kita bisa berjam-jam di depan TV. Maka bisa jadi ini satu tanda ya bahwa kita terjerumus ke dalam penyakit futur dan merupakan satu sifat orang-orang munafik yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang kedua di antara ya indikasi yang menunjukkan apakah kita terjerumus ke dalam penyakit futur atau tidak adalah meninggalkan suatu amalan setelah kita merutinkannya. Perlu kita ketahui bahwa ibadah yang kita kerjakan itu bukan bersifat musiman. Sebagian fenomena masyarakat zaman ini ketika memasuki hari-hari tertentu atau musim-musim kebaikan tertentu, mereka semangat di dalam melaksanakan ibadah. Seperti ketika berada di bulan Ramadan yang sudah kita lalui, atau ketika berada di bulan-bulan suci ya, bulan haram ya. Tetapi pada musim-musim yang lain mereka
meninggalkan ibadah tersebut. Makanya kita ingat bagaimana celaan para salafus soleh. Mereka menganggap membanding-bandingkan satu waktu dengan yang lain itu termasuk perbuatan yang tidak terpuji. Maka mereka mengatakan bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya manusia itu mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya bulan Ramadan saja. Sementara bulan-bulan yang lain mereka seakan-akan tidak mengenal Allah. Mereka tinggalkan amalan-amalan yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Mereka tinggalkan puasa, mereka tinggalkan membaca Al-Quran, tinggalkan sedekah, ya, ketika bulan Ramadan itu telah usai. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dicela oleh Allah Ta'ala dengan celaan yang begitu luar biasa, ya. Disebut oleh Allah sebagai orang yang meraih kerugian dunia akhirat. Kenapa? Karena memilih masa-masa tertentu untuk ibadah. Ya, memang Allah dan Rasulnya memilih waktu tertentu dengan berbagai keistimewaan untuk melaksanakan ibadah. Tetapi jangan jadikan sebagai alasan kita tidak mau melaksanakan ibadah pada waktu yang lain. Bukankah Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya sepanjang waktu sampai kematian datang kepada kita? Ya, kata Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, beribadahlah kepadanya sepanjang usiamu sampai kematian itu datang menjemputmu. Maka fenomena yang membanding-bandingkan satu waktu dengan waktu yang lain, ya, dengan ibadah tertentu, meninggalkan ibadah tertentu di waktu yang lain, ini hal yang sangat dicela oleh Allah Ta'ala. Maka Allah katakan di surat Al-Hajj ayat 11, wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada sebagian manusia itu yang mau beribadah kepada Allah di pinggirannya saja. Apa maknanya? Fa in asabahu khairun itma'an nabih. Kalau dia diuji oleh Allah dengan kesenangan, dengan kebahagiaan hidup, maka dia tenang, konsisten di dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah. Tapi sebaliknya, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Apabila dia diuji oleh Allah dengan malapetaka, dengan musibah dalam kehidupan, dia tidak siap. Lalu dia membelakangi Allah. Dia tidak lagi melaksanakan ibadah, dia meninggalkan ibadah-ibadah tersebut. Maka kata Allah, khasirat dunya wal akhirah. Maka sungguh dia merugi dunia dan akhiratnya. Dzalika huwal khusranul mubin. Maka inilah kerugian yang nyata. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita sadari bersama bahwa tanda di antara amalan ibadah kita itu diterima oleh Allah apabila amalan-amalan yang kita kerjakan itu bisa konsisten, bisa tertular pada waktu-waktu yang lainnya. Jadi amalan yang diterima oleh Allah itu bila membuahkan amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Ini satu tanda bahwa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama mengatakan, inna min qubulil hasanah al hasanatu ba'daha. Bahwa di antara tanda amal kebaikan itu diterima oleh Allah bila kebaikan itu menular sehingga melahirkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Nah, para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya ketika ya kita meninggalkan sesuatu setelah kita merutinkannya, khawatir ya ini merupakan satu indikasi bahwa kita terjerumus ke dalam penyakit futur di dalam beribadah. Kemudian yang ketiga, di antara indikasi apakah diri kita sudah terjangkit penyakit futur atau belum, kita bisa melihat bagaimana respon kita terhadap dosa dan maksiat. Yaitu apa? Menganggap remeh sebuah dosa. Apakah maksiat itu berupa ya dosa atau pelanggaran melalui tangan kita, melalui mata kita, pendengaran kita, atau tulisan-tulisan kita melalui status media sosial atau yang lainnya ya. Karena sebagian orang itu menganggap enteng sebuah dosa. Itu kan cuma melihat saja, cuma nonton kok. Itu kan cuma menulis status saja. Itu tidak serius kok, cuma bercanda.
Yang penting kan dapat like dan share dari teman-teman. Maka mereka hanya memedulikan hal itu. Padahal bisa jadi dosa yang mereka kerjakan, baik itu melalui tulisan, penglihatan atau pendengaran, itu merupakan perkara yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dianggap sebagai bercanda. Betapa besar dosa orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah taala. Ya, menghina agama Islam. Ya. Kemudian ketika ditanya, dia berkata niatnya hanya bercanda. Maka ini bisa kita lihat betapa ancaman Allah Subhanahu wa taala yang begitu berat, besar bagi orang yang menjadikan agama Islam itu sebagai lelucon. Maka kita ingat satu peristiwa di kota Madinah. Ketika orang-orang munafik itu mereka menghina para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka hafal Al-Qur'an. Apa kata mereka? Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula'i arghaba butunan wala akdaba lisanan wala ajbana indal liqa. Aku tidak pernah melihat orang-orang seperti mereka, para ahli Al-Qur'an kami, kata orang-orang munafik itu, kecuali orang yang paling buncit perutnya, tanda banyak makan, orang yang paling banyak bohong lisannya, dan orang yang paling pengecut ketika bertemu musuh. Maka ketika ada seorang sahabat yang mendengar ucapan orang munafik ini, lantas melaporkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memerintahkan agar orang tersebut dibawa kepadanya untuk diinterogasi. Ketika orang itu diinterogasi Nabi SAW atas perbuatannya, maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa nal'ab." Wahai Rasulullah, sesungguhnya apa yang kami lakukan itu sekedar bercanda dan lelucon saja. Ini bukan perkara yang serius. Maka akibat perbuatan tersebut langsung Allah turunkan ancaman di dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah ayat 60 sampai 66. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Apabila engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, kata Allah, tentang perbuatan yang mereka lakukan, pasti mereka akan mengatakan, sungguh kami lakukan itu niatnya cuma bercanda dan bersenda gurau. Maka ayat berikutnya mengatakan, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya kalian jadikan sebagai bahan lelucon, bahan candaan? Maka setelah itu Allah katakan pada ayat berikutnya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Wahai orang-orang munafik, kalian tidak perlu meminta maaf, sesungguhnya kalian kafir setelah keimanan. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi menghina agama Islam, simbol-simbol keislaman, menghina Al-Qur'an, melecehkan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika dia melakukan hal itu lalu diciduk oleh aparat misalnya, kemudian ketika diinterogasi, dia akhirnya klarifikasi dengan mengatakan, sungguh saya cuma bercanda, sungguh saya tidak serius. Maka mereka menganggap bahwa perkara tersebut adalah ringan, padahal di sisi Allah itu merupakan dosa yang besar. Maka para ulama bersepakat bahwa mengolok-olok agama Islam, melecehkan simbol-simbol keislaman itu, pelakunya dihukumi murtad. Kalau dia tidak bertobat, maka dia dijatuhi hukuman mati. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah bahaya dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salafus soleh itu, mereka adalah generasi yang terdepan di dalam menjauhi dosa dan maksiat. Mereka menyadari bahwa dosa dan maksiat itu seringan apapun adalah musibah dalam kehidupan mereka. Makanya sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Sesungguhnya seorang mukmin ketika dia melihat dosanya itu seperti apa sih?
seakan-akan dia duduk di bawah lereng gunung dan dia takut gunung itu longsor menimpa dirinya. Wa innal fajira yara dunubahu kadubabin marra ala anfihi. Sementara pelaku dosa, orang yang sudah banyak melakukan berbagai bentuk keburukan, menganggap bahwa dosa itu seperti apa? Lalat yang melintas di depan hidungnya lalu dia kibaskan begitu saja. Nah, di dalam apa yang disampaikan oleh sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kenapa di situ disebut perumpamaannya adalah seperti orang yang duduk di bawah lereng gunung dan khawatir gunung itu akan longsor menimpa dirinya. Karena musibah-musibah yang lain, orang itu masih bisa memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Tetapi kalau musibah itu longsor, maka hendak kemana dia akan melarikan dirinya. Maka seperti itulah seorang mukmin ketika melihat sebuah dosa, dia melihat dosa itu merupakan musibah yang dia tidak mampu menyelamatkan diri darinya. Maka seorang mukmin sangat berhati-hati, sangat menjaga dirinya, jangan sampai dia terjerumus ke dalam dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian indikasi yang keempat di antara indikator dan kita bisa mengenalinya, apakah diri kita sudah terjerumus ke dalam penyakit futur atau belum, adalah tidak marah ketika larangan Allah itu dilanggar. Maka Nabi SAW menyebut para lelaki, para kepala rumah tangga ya, yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya ya, dan dia tidak memiliki rasa kecemburuan ketika terjadi kemungkaran ya di tengah-tengah keluarganya, itu disebut sebagai dayyus. Apa itu dayyus? Dayyus itu seorang suami atau lelaki ya, melihat kemungkaran di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya, dan dia tidak menegurnya, dia tidak peduli ya. Bisa jadi ketika dia melihat anaknya berkhulwat ya dengan lawan jenisnya di rumah, dia tidak menegurnya. Atau ketika sudah dikumandangkan adzan sholat ya, anak-anaknya masih sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan ya kegiatannya, tidak mengingatkannya untuk melaksanakan ibadah sholat, maka khawatir dia terjerumus ke dalam dayyus ya. Maka orang yang diam melihat kemaksiatan yang terjadi di tengah-tengah keluarganya itu maka disifati oleh Nabi SAW seperti syaitanu akhras, setan bisu ya. Maka Nabi SAW mewanti-wanti, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan demikian. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, salasatun qad harramallahu alaihimul jannah. Ada 3 golongan di mana Allah itu mengharamkan atas mereka surga. Yang pertama, mudminul khamri, orang yang kecanduan minum khamr, minuman keras. Yang kedua, al-aqu, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga adalah wadayyus alladhi yukirru fi ahlihi al-khubsa, yaitu dayyus yang menyetujui atau yang mendiamkan kemungkaran itu terjadi di tengah-tengah keluarganya. Nah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami tentang indikasi-indikasi apakah kita terjerumus ke dalam penyakit futur atau belum, dan ini bisa menjadi evaluasi dan muhasabah diri kita untuk kita introspeksi ya, agar Allah jauhkan kita dari penyakit futur. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang bahaya sebab daripada terjadinya penyakit futur ya, sebab terjadinya penyakit futur. Yang pertama yaitu cinta terhadap dunia secara berlebihan. Ini penyebab yang paling utama seseorang terjerumus ke dalam penyakit futur. Jadi cinta terhadap dunia secara berlebihan itu merupakan induk dari segala kejahatan di muka bumi. Makanya Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, bahwa cinta terhadap dunia itu merupakan induk dari segala kejahatan. Coba kita lihat berbagai bentuk ya kejahatan dan penyimpangan di muka bumi, motifnya adalah karena cinta dunia. Seseorang rela menipu saudaranya di dalam transaksi ekonominya ya,
dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan banyak keuntungan, motifnya adalah hubud dunya, cinta terhadap dunia. Seorang pejabat yang sudah kaya tetapi masih saja dia korupsi, masih saja dia memakan uang rakyat, maka sekali-kali motifnya adalah hubud dunya, cinta terhadap dunia. Jadi cinta terhadap dunia itu merupakan induk dari segala kejahatan yang terjadi di muka bumi. Maka oleh karena itulah perlu kita untuk meluruskan hati kita, jangan sampai kita terlalu cinta terhadap dunia. Cinta boleh, tapi kalau berlebihan itu tidak baik. Maka kita bisa melihat betapa bahayanya seseorang itu terjerumus ke dalam cinta terhadap dunia yang menyebabkan keimanan itu lepas dari akhir hidupnya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Ar-Rajjal Ibnu Unfuwah. Jadi beliau ini termasuk orang yang hijrah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang aktif mengikuti halaqah kajian hadis bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau satu halaqah dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan para sahabat-sahabat senior yang lainnya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata pada satu halaqah tersebut, "Sungguh ada di antara kalian yang nanti akan menjadi penduduk neraka yang gigi gerahamnya itu lebih besar daripada gunung Uhud." Maka sahabat Abu Hurairah itu sangat khawatir apalagi sahabat-sahabat senior yang satu majelis dengan beliau sudah pada wafat, mereka syahid di dalam peperangan. Yang masih tersisa 2 orang, yaitu Rajjal Ibnu Unfuwah dan beliau sendiri Abu Hurairah. Maka ketakutan Abu Hurairah akhirnya hilang ketika Rajjal Ibnu Unfuwah ini diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mendakwahi penduduk Yamamah agar mereka kembali kepada ajaran Islam yang benar, tidak mengikuti ajarannya nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Nah, ketika beliau diutus untuk mendakwahi penduduk Yamamah agar kembali kepada ajaran Islam yang benar, maka ternyata dakwah beliau itu ditentang oleh Musailamah. Maka Musailamah menghalalkan segala cara untuk menghentikan dakwah daripada Rajjal Ibnu Unfuwah. Akhirnya apa? Musailamah memberikan satu tawaran yang menggiurkan, yang sulit untuk ditolak oleh Rajjal Ibnu Unfuwah. Maka dia diberikan begitu banyak kekayaan, diberikan jabatan yang tinggi di antara penduduk Yamamah. Maka penyakit hubud dunya pun merasuki hatinya sehingga dia tergiur dengan tawaran daripada Musailamah dan akhirnya dia mengikuti ajaran Musailamah Al-Kadzab. Maka berbondong-bondong manusia mengikuti ajaran Musailamah lantaran Rajjal Ibnu Unfuwah ini menyalahgunakan tugasnya. Yang harusnya dia mengajak manusia kepada Allah, justru dia malah mengajak manusia kepada ajaran yang sesat. Maka setelah itu penduduk Yamamah diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Rajjal pun dibunuh oleh saudara Umar yang bernama Zaid Al-Khattab dan dia meninggal dalam keadaan murtad. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bahayanya orang ketika terjerumus ke dalam penyakit hubud dunya. Makanya saking khawatirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penyakit hubud dunya, terlalu cinta terhadap dunia itu, maka beliau sampai mengajarkan satu doa kepada kita agar kita dijauhkan dari orientasi terhadap dunia yang berlebihan. Doanya adalah wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ilan nari masirana. Ya Allah, jangan jadikan engkau musibah itu menimpa agama kami, dan jangan engkau jadikan dunia itu menjadi cita-cita tertinggi bagi kami, dan jangan engkau jadikan neraka itu sebagai tempat kembali kami. Ini yang pertama.
Ya, di antara penyebab seseorang itu terjerumus ke dalam penyakit futur adalah terlalu cinta terhadap dunia. Kemudian yang kedua, di antara penyebab seseorang itu terjerumus ke dalam penyakit futur adalah terlalu menyibukkan diri dengan perkara yang mubah. Jadi perkara mubah itu apa? Perkara yang bila ditinggalkan boleh, bila dikerjakan juga boleh. Seperti menonton TV, browsing internet, ya, dan lain sebagainya. Hanya saja bila perbuatan mubah ini terlalu diporsir, terlalu berlebihan, maka khawatir dia terjerumus ke dalam perkara yang haram. Karena apa? Melalaikan dia dari berbagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kunna qauman nad'u tis'ata a'syaril halal makhafatan an naqa'a fil haram." Kita adalah generasi, ya, yang meninggalkan 9 dari 10 perkara yang halal, khawatir kami terjerumus ke dalam perkara yang haram. Maka dari apa yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bagaimana generasi terbaik zaman dahulu, mereka adalah orang-orang yang begitu produktif di dalam melakukan berbagai kebajikan dan amal soleh, sehingga waktunya itu tidak terbunuh dan terbuang karena amalan-amalan yang sia-sia, sehingga mereka pun, ya, tidak banyak melakukan perkara yang mubah, menjauhi perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Nah, para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara, ya, penyebab seseorang itu terjerumus ke dalam penyakit futur adalah at-taswif wa tamanni. Artinya menunda-nunda amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, ya, dan juga mengingatkan kepada Rasulullah SAW secara khusus agar jangan suka menunda amal pekerjaan. Ya, khawatir apa? Dia terhalang dari amalan tersebut, ya, karena sering menunda-nunda satu pekerjaan. Maka Allah katakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 23, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan." Kata Allah, wahai Muhammad, janganlah sungguh engkau berkata kepada sesuatu, sungguh aku akan mengerjakan sesuatu itu pada esok harinya. Kenapa demikian? Khawatir kalau dia suka menunda-nunda amalan padahal sudah diniatkan dari awal, menyebabkan dia tidak jadi melakukannya. Itulah ujian Allah Ta'ala yang diberikan kepada hambanya ketika dia menunda suatu amalan yang sudah dia niatkan, maka bisa jadi dia tidak jadi melakukan amalan tersebut. Karena dia tidak bisa menjamin apakah besok dia masih hidup atau tidak. Apakah dia bisa menjamin bahwa dia masih menghirup nafas kehidupan pada esok harinya atau tidak. Karena yang mengetahui hakikat usia kita hanya siapa? Allah Ta'ala. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal karena selalu menunda-nunda amal kebaikan sehingga tidak jadi melakukan amalan tersebut. Kenapa? Karena terburu dia meninggal dunia. Maka orang seperti ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di akhir ajalnya, dia meminta kepada Allah agar diberikan kesempatan, waktu yang sebentar untuk bisa beramal soleh sebelum datang kematian kepadanya. Maka kita ingat bagaimana harapan orang-orang ketika sakaratul maut, ya. Ini diabadikan oleh Allah di surah Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, dan banyaklah kalian infak, bersedekah dari sebagian apa yang telah kami karuniakan kepada kalian sebelum salah satu dari kalian datang tanda-tanda kematian. Lalu dia berdoa kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, duhai Engkau berkenan untuk menunda kematianku sebentar saja, niscaya aku akan menjadi orang yang rajin bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Ini harapan orang ketika sakaratul maut,
dan dia tidak sempat untuk beramal, minta kepada Allah agar ditangguhkan kematiannya. Tetapi yang namanya kematian itu adalah takdir Allah dan urusan Allah, sehingga siapapun tidak mampu memajukannya maupun mengundurkannya. Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara sebab seseorang itu terjerumus ke dalam penyakit futur adalah lingkungan yang buruk. Maksudnya adalah kawan, tetangga, orang-orang yang dekat dengan kita. Betapa banyak orang yang awalnya baik, tetapi karena dia berkomunitas dan berkawan dengan orang-orang yang buruk, maka sedikit banyak keburukan itu akan mewarnai kehidupannya. Dia pun akhirnya menjadi pribadi yang jahat. Kenapa? Karena sesungguhnya lingkungan itu sangat mudah bisa merubah watak seseorang. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa daripada Asiyah, yaitu istrinya Fir'aun. Berdoa kepada Allah yang diabadikan di surah At-Tahrim ayat 11. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu ra'ata Fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan Allah membuat perumpamaan kepada orang-orang yang beriman, yaitu apa? Istrinya Fir'aun. Ingatlah ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Nah, para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat tersebut mengatakan bahwa susunan redaksi doa tersebut itu bukan sesuatu yang lazim di dalam bahasa Arab. Karena di dalam ayat tersebut Allah mendahulukan kata indaka, keterangan ya, tempat, daripada baitan fil jannah, rumah di dalam surga yang menjadi objeknya. Rabbi benili bait indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di dalam surga. Karena kalau kita belajar bahasa Arab, ya, urutan yang familiar, yang pertama adalah fiil, kata kerja, kemudian fa'il, ya, pelaku, ya, subjeknya, kemudian maf'ul bihnya, objeknya, baru setelah itu keterangan waktu atau tempat. Nah, dari ayat ini para ulama tafsir menjelaskan tentang pentingnya lingkungan dulu sebelum rumah, ya. Maka al-jaru qoblad dar, tetangga dulu sebelum rumah. Jadi penting bagi kita sebelum kita tinggal di sebuah tempat atau di sebuah komunitas, maka kita lihat terlebih dahulu lingkungannya seperti apa. Kalau itu lingkungannya orang-orang yang ahli masjid, dekat dengan masjid, dengan sekolah, ada banyak kajian di situ, maka bisa kita jadikan sebagai pilihan untuk tempat tinggal kita. Tetapi kalau lingkungan itu adalah lingkungan yang buruk, maka jangan kita jadikan sebagai opsi untuk tempat tinggal bagi kita. Kenapa demikian? Karena lingkungan itu sangat, ya, bisa mempengaruhi watak dan kehidupan kita. Nah, oleh karena itulah Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita, saat kita mencari teman hendaknya kita selektif, ya, jangan mudah berkawan, ya. Maka Nabi mengatakan, almar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil, bahwa seseorang itu tergantung agama kawannya, maka hendaknya salah satu dari kalian melihat dengan siapa dia berkawan. Jadi kalau kita ingin melihat sifat seseorang itu, kita lihat sifat komunitas dan sifat kawan dekatnya, maka hampir mirip, tidak jauh beda. Karena kawan itu bisa menarik manusia, bisa mempengaruhi seseorang. Kecuali kalau memang kita punya niat untuk mendakwahinya, niat untuk mengajaknya dia ke jalan Allah, maka tidak masalah, asalkan iman kita betul-betul kuat. Nah, para jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari bahayanya futur di dalam kehidupan kita, dan juga kita bisa mengetahui indikasi-indikasi yang bisa kita kenali supaya kita tidak terjerumus ke dalam penyakit futur, dan kita juga telah mengenal sebab-sebab seseorang itu terjerumus ke dalam penyakit tersebut. Maka selanjutnya kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari penyakit tersebut. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan hati, iman ya, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemudahan untuk bisa menjaga konsistensi ibadah kita dan ketaatan kita kepada Allah, dijauhkan dari segala bentuk maksiat dan penyakit futur yang bisa membahayakan kehidupan beragama kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama keluarga kita di dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah syuruh. Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal. Baik, mengingat waktu cukupkan, baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.